dikatakan, kita buka sama-sama 1 Samuel 9 ayat 17. Ini tentang bagaimana Allah memilih Saul gitu ya. Memilih Saul bin Kish, orang Benyamin. Jadi sebelum Daud ada raja yang bernama yaitu Saul. Ya. Di 1 Samuel 9. Ya, 1 Samuel 9 ayat yang ke 17. Ya, 1 Samuel 9 ayat 17. Inilah firman Tuhan. Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu, naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan bersama-sama dengan daku. Besok pagi kamu membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Ya, langsung ya kita baca terus langsung di sini. Ayat 17 dulu, ayat yang ke-17, maaf. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Jadi Tuhan memilih Saul. Dikatakan 1 Samuel 9 ayat 17 ya, dibilang Tuhan yang memilih Saul. Tapi saudara, kalau kita baca lagi selanjutnya, saya harap saudara baca secara menyeluruh gitu ya, tentang firman Tuhan ini supaya lebih ngerti lagi. Saya hanya bagikan sebagian aja, poin-poinnya aja. Ya. Jadi di ayat 17 dikatakan Tuhan memberitahukan kepada Samuel bahwa inilah orang yang kupilih. Lalu di situ lanjut, kita langsung ke ayat yang ke 1 Samuel 10 ayat yang pertama. 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Tapi sebelum itu kita baca ayat yang 20 dulu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, jangan engkau khawatir, sebab telah ditemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Ayat 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di antara Israel, terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Jadi Benyamin ini suku yang paling kecil dan juga paling sedikit sebenarnya, saudara. Karena kalau kita maaf, berarti ini gak ada suaranya ya. Sorry. Oh, ada suaranya. Sorry, ada suaranya. Maaf. Oke, lanjut ya. Oke, jadi di sini dikatakan di ayat yang ke-20, Saul tahu betul bahwa dia bukan siapa-siapa. Artinya dia ngerasa paling kecil, dia ngerasa nggak ada apa-apa, dia ngerasa bukan siapa-siapa. Sama seperti kita. Ketika Tuhan bilang pada kita gitu ya, kita melalui firman Tuhan, kita ngerasa kayaknya aku nggak mungkin dipilih Tuhan. Bahkan mungkin ada yang di antara kita saat ini masih ngerasa bahwa aku nggak dipilih Tuhan gitu. Kayaknya aku ngerasa bahwa aku bukan aku kayaknya dipilih Tuhan. Nggak mungkin aku dipilih Tuhan gitu ya. Mungkin kita ngerasa seperti itu ya. Tapi sama seperti yang Saul rasakan, dia ngerasa bahwa kayaknya aku nggak mungkin aku dipilih Tuhan jadi raja gitu ya. Nggak mungkin aku
Gak mungkin aku dipilih jadi orang pilihan Tuhan. Kenapa? Dia ngerasa paling kecil, ngerasa gak bisa apa-apa, ngerasa gak ada apa-apa yang bisa dibanggain. Sama Saul juga seperti itu. Tapi sekali lagi saya mau bilang, pengurapanlah yang memampukan kita. Pengurapanlah yang memampukan kita. Ya. Jadi Saul ngerasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa dan ngerasa gak mungkin aku dipilih Tuhan gitu ya. Gak mungkin aku saat ini dipilih oleh Tuhan. Jadi mereka ngerasa, si Saul ini ngerasa bahwa sebentar, saya beresin yang di IG-nya, ya. Jadi ngerasa bahwa aku nggak mungkin dipilih Tuhan, bahwa nggak ada apa-apa dalam diriku tuh, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dilihat, nggak ada yang bisa diharapkan, mungkin seperti itu ya. Tapi percayalah bahwa setiap kita ya diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang mengurapi kita, Dia yang memampukan kita. Ketika ada pengurapan dalam hidup kita, ya. Oke. Percayalah, ketika ada pengurapan dalam hidup kita, maka pengurapan itu yang memampukan kita. Jadi teman-teman, mari kita belajar bersama-sama dari Saul. Kalau kita lihat dari Saul ini luar biasa banget bagaimana Allah mengurapi orang yang merasa nggak mampu, orang yang nggak ada apa-apanya, paling kecil di antara sukunya, bahkan paling hina di antara sukunya, dibilangnya itu paling hina. Saudara, mungkin sama, kita juga kadang ngerasa kayak gitu ya, paling hina, aku ini paling berdosa, aku paling banyak buat dosa, nggak layak deh aku dipakai Tuhan, nggak layak deh aku melayani Tuhan, nggak layak aku jadi worship leader, singer, mungkin kayak gitu ya. Misalnya kita ditawari untuk melayani di gereja, aku kayaknya belum layak. Saudara, hati-hati. Sebenarnya setiap kita nggak ada yang layak. Bahkan saya sharing firman Tuhan gini sama teman-teman, sebenarnya nggak layak. Tapi Tuhan yang melayakkan setiap kita, bukan siapapun, tapi Tuhan. Tuhan yang melayakkan setiap kita, saudara-saudara. Jadi Tuhan yang melayakkan saudara dan saya, bahwa Dia juga yang memampukan kita. Dia yang melayakkan, mengurapi kita, dan Dia jugalah yang melayakkan kita, memampukan kita. Jadi nggak ada seorang pun, sebenarnya nggak ada siapapun di antara kita yang layak untuk melayani Tuhan. Nggak ada yang layak. Tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Dan sore hari ini juga kita bilang, saya mau bilang, kita berdoa buat kota dan bangsa. Sebenarnya siapa sih yang layak untuk kita berdoa bagi kota dan bangsa? Ya memang gak ada. Tapi Tuhan mau melayakkan kita, dan Tuhan mau kita ambil bagian. Oke, lanjut. Semuanya sudah clear suaranya ini, jadi saya bisa fokus lagi. Ya, di sini mari kita buka juga di ayat Kisah Rasul 10 Kisah Rasul jadi 1 Samuel 10 ayat yang pertama. 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Dari tangan musuh-musuh sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Dan lain sebagainya, Yang pertama, Saul merasa dia nggak layak untuk dipilih Tuhan. Yang pertama dikatakan Saul merasa bahwa aku ini suku dari yang terkecil, yang paling hina, merasa nggak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika itu Samuel mengurapi dirinya, mengurapi Saul. Ketika Samuel mengurapi Saul, saudara, yang terjadi adalah, ayat yang ke-10. Oh, ya.
Ketika mereka sampai di Gebea di sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasalah atas Saul menurut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka, dan semua orang yang mengenalnya dari dulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi itu. Lalu berkatalah seorang yang satu dengan yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kish itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Ya, saudara, di sini dikatakan sebelumnya Samuel mengurapi Saul, mengurapi dengan minyak. Lalu Samuel memberikan satu tanda gitu ya, memberikan banyak tanda, memberikan beberapa tanda, bilang inilah tandanya ketika bahwa Tuhan memilih engkau. Lalu diberikan banyak beberapa tanda, dikatakan kau akan begini begitu, dan salah satu tandanya adalah Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Nah, ini yang luar biasa. Berubah menjadi manusia lain. Saudara, dan ketika Samuel mengurapi Saul dan memberikan tanda-tanda, Saul berjalan dalam tanda-tanda ini. Dia Satu Samuel 10 ayat yang ke-8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan. Jadi saudara, ketika ada hari pencurahan Roh Kudus untuk kota dan bangsa, gak asal langsung iya kita doa, bukan saudara, tidak. Tapi saya benar-benar Tuhan menanti-nantikan arahan yang daripada Tuhan. Ini dari Tuhan atau bukan? Ya, jadi nggak bisa kita bergerak, ya, kita bergerak
kita. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hati kita. Makanya ketika ada pengurapan dalam hati kita, pengurapan dalam hidup kita, maka saya percaya Tuhan yang ubahkan kita. Itulah sebabnya pengurapan memampukan kita. Pengurapan memampukan kita untuk kita boleh berubah dari hari ke hari, diperbaharui. Manusia roh kita diperbaharui dari hari ke hari. Ya. Jadi dikatakan di sini jelas sekali. Pengurapan Tuhan pertama menjadikan Saul manusia yang lain dan mengubahkan hatinya, ya, mengubahkan hatinya Saul. Ketika ada pengurapan Tuhan, percayalah akan memampukan kita untuk kita berubah, untuk kita diubahkan, dipulihkan. Ya, lanjut. Ayat yang ke-10 dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan gini, tadi yang saya sudah baca, ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang mengenalnya dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi. Lalu berkatalah orang-orang yang satu dengan yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kish? Saudara, di sini dikatakan Saul kepenuhan Roh Kudus dan bernubuat. Artinya ketika ada pengurapan dan pencurahan Roh Kudus, saudara, kita diberi kuasa untuk memperkatakan firman Tuhan, bahkan untuk bernubuat. Makanya nanti kita akan berdoa, saudara, lepaskan nubuat untuk Indonesia, lepaskan perkataan-perkataan iman untuk Indonesia. Kita akan sama-sama melepaskan nubuatan untuk Indonesia, untuk generasi kita. Kenapa? Karena saya percaya ketika ada pengurapan yang daripada Tuhan dan Roh Kudus dicurahkan, Dia memberikan kita otoritas untuk memperkatakan firman Tuhan. Apa yang belum terjadi, bahkan belum kita lihat, perkatakan, karena itu adalah iman. Lalu juga dikatakan langsung saja ke ayat yang ke-26, ini yang luar biasa. Ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Langsung ayat 26. Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Luar biasa. Ketika ada pengurapan yang daripada Tuhan dan ada Roh Kudus dalam hidup kita, saya percaya visi Tuhan gak mungkin mati. Visi Tuhan gak mungkin berhenti. Bahkan Tuhan akan memberkati, ya, memberkati dengan memberikan orang-orang yang memiliki visi yang sama digerakkan hatinya. Saya percaya ketika saudara ambil bagian, saudara bersama-sama dengan saya ambil bagian berdoa untuk doa 10 hari ke depan ini untuk kota dan bangsa. Saya percaya itu bukan sekedar saya ajak atau temanmu ajak, tapi saya percaya ada gerakan yang diberikan. Roh Kudus menggerakkan hati saudara semua untuk bersama-sama dengan saya berdoa 10 hari ke depan untuk kota dan bangsa. Pencurahan Roh Kudus terjadi, lawatan Tuhan terjadi, ada banyak jiwa diselamatkan, ada banyak jiwa dituai. Saya percaya, saudara. Saya percaya ketika ada pengurapan dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita, maka Tuhan menggerakkan orang-orang, kalau saya mau bilang divine connection. Orang-orang yang membantu juga, orang-orang yang siap istilahnya bergerak untuk visi yang engkau dapatkan. Orang-orang yang siap melakukan bersama-sama visi yang engkau terima. Ketika apa? Ketika ada pengurapan yang daripada Tuhan. Ketika ada pencurahan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus curahkan dalam hidup kita dan kita dipenuhi, ada kuasa untuk kita memperkatakan, kita bernubuat, memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk